السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang kita jadikan sebagai ketergantungan setiap makhluk-makhluknya, khususnya adalah kita yang beriman kepadanya. Kita mempergantungkan nasib kita di dunia sehingga kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap urusan-urusan kita yang ada di dunia supaya terhindar dari keburukan. Dan kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun terlebih dari setiap urusan-urusan yang berkenaan dengan akhirat, supaya kelak kita di akhirat mendapatkan keselamatan. Amin ya Rabbil Alamin. Salat dan juga salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera pun terlimpahkan untuk keluarga beliau yang tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salam sejahtera untuk para sahabat-sahabat Rasulullah yang telah menemani perjuangan dinul Islam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinul Islam masih tegak sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggal kita melanjutkan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita dengan tugas Nabi sama atau beda? Sama. Tugas kita dengan tugas Nabi sama. Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah tidak ada, sudah wafat. Namun risalah kenabiannya dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Bedanya sudah nggak dikasih wahyu lagi, tapi kewajiban menjalankan risalah Rasulullah SAW tetap ada bagi setiap umat-umatnya. Jadi agama dibebankan bukan kepada para kiai saja. Agama dibebankan dan disebarkan tidak oleh para ustadz saja, tapi agama dibebankan kepada seluruh kaum muslimin, karena mereka memiliki sifat taklif. Kita memiliki sifat taklif, yaitu beban syariat agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di pundak kita, dan beban itu kita angkat bersama-sama supaya syariat agama itu bisa tetap tegak di bumi, di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan mengerjakan sholat 5 waktu. Kita pun juga sama. Kita mengerjakan sholat 5 waktu dan memerintahkan kepada umat untuk menegakkan sholat yang 5 waktu. Rasulullah SAW mengerjakan dan memerintahkan saum Ramadan. Kita pun juga sama. Semua sama. Jadi risalah Rasulullah SAW ada di pundak kita. Sebagai pelanjut dari dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pun juga risalah Rasulullah SAW adalah menjaga kalamullah. Kita pun memiliki risalah yang sama, memiliki tugas yang sama, menjaga kalamullah. Dari sisi tilawahnya, yang tadinya
kita sendiri dalam tilawah mendapati banyak kekurangan bahkan kesalahan, alhamdulillah Allah izinkan kita di majelis ini di setiap pekan kedua Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kekurangan bahkan kesalahan bacaan Al-Qur'an kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita kembali di hari ini. Ya, supaya hari ini kita bisa menambah perbaikan bacaan Al-Qur'an. Yang mendapatkan tugas untuk menjaga Al-Quran itu siapa? Siapa tuh? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra. Apa itu az-dzikra? Nama lain dari Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang menjaganya. Nah, ini mufasir sini menyebutkan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu. Di sini menyebutkannya kami, bentuknya jamak tapi untuk pribadi Allah Subhanahu wa taala. Loh kok kami? Wajar saja. Sebagaimana kita menyebut atau memanggil ustazah atau ustaz kita, ustaz antum dari mana? Antum, padahal kan kamu sekalian. Tapi sebagian memaknakan antum kepada satu orang ini sebagai penta'ziman. Bukan anta, ente dari mana ustaz? Oh, ustaz ente. Ya, ini antum sebagai bentuk penta'ziman, yaitu penghormatan kepada guru-guru kita, antum. Nah, inna kami di sini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajar saja Allah mengagungkan dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih agung dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kami. Dan juga kamilah yang menjaganya, kami hanya Allah yang menjaganya. Kalau Allah sudah menjaganya di Lauhul Mahfuz, maka Al-Quran tidak akan pernah bisa dikotori. Al-Quran tidak akan pernah bisa diselewengkan, nggak bisa. Kalau menyelewengkan pasti ketahuan. Nah, pasti ketahuan. Nah, namun juga mufasir menyebutkannya bahwa inna di sini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diri Allah Subhanahu wa taala sendiri, melibatkan makhluknya. Di situ ada malaikat Jibril alaihis salam. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Di sini pun juga bermakna kami di sini Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluk-makhluknya supaya Al-Qur'an terjaga. Kami Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita sekarang ini. Ini berarti kita memiliki tugas. Jadi salah Rasulullah SAW yaitu menjaga Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran, malaikat Jibril menjaga Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW menjaga Al-Quran. Dan jika kita pun mau untuk menjaga Al-Quran dari sisi tilawahnya, syukur hafalannya 30 juz, berarti kita merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu kemuliaan menjadi kelompoknya, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna lillahi minan nas ahlin qil man hum ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari golongan manusia. Loh, Allah punya keluarga dari golongan manusia. Allah sendiri mengatakan begitu. Dalam hadis qudusinya, inna lillahi minan nas ahlin. Dalam Rasulullah SAW sabdakan, qil, Rasulullah ditanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka Rasulullah? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Hum ahlullah. Mereka lah keluarganya Allah. Wa khassatuhum, yang mereka dikhususkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya adalah menjaga kalamullah dari kekotoran, dari penyelewengan Al-Quran. Nah, ini kita menjaga yang sudah kita pelajari. Misal makhraj da beda dengan da. Alhamdu, berarti kita telah menyelewengkan makhrajnya. Harusnya ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Alhamdu, kita membacanya alhamdu sama dengan d. Nah, berarti kita menyelewengkan makhraj. Berarti kita belum bisa menjaga Al-Quran dari sisi makhraj. Kita jaga tuh salah satu huruf yang ada dalam Al-Quran, da. Ujung lidah itu ke pangkal gigi. Alhamdu, bukan d. Ujung lidah ke langit-langit depan. Alhamdu, bukan. Maliki yaumiddin, ke pangkal gigi seri atas, bukan ke langit-langit depan. Maliki yaumiddin, bukan. Kita tata di situ. Kita mulai jaga Al-Quran. Baik. Ya, hari ini pelajaran kita sampai pada sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Jadi sifat yang ketiga, sifat al-lin atau lin atau layyin. Lin atau layyin. Baik, lin atau layyin. Apa makna lin itu sendiri? Nah, makna lin itu sendiri adalah lembut, lunak. Nah, lembut, lunak. Setelah istilah adalah pengucapan huruf yang lembut tanpa harus dipaksakan. Nah, tanpa harus dipaksakan. Jika ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan wawu sukun atau ya sukun. Baik, lembut. Contoh pada kalimat isti'adzah. Isti'adzah ada sifat lin di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu lembut tuh. Jangan berundak-undak. Minasy syaitan, bukan. Minasy syaitan. Tapi minasy, bukan minasy. Minasy lembut. Minasyaitonir rajim. Dicoba. Minasyaitonir rajim. Nah, jadi suara i merupakan perwujudan perubahan dari ya sukun menjadi i, alirkan. Jangan cepat-cepat. Bukan minasyaiton, bukan, tapi minasyaiton. Datarin saja, jangan dibikin ngayun-ngayun, apalagi merdah. Minasyaiton, jangan. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Rabb hadzal bait. Sifat lain pada Al-Fatihah. Contohnya lagi pada ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, baik, sebentar. Ada 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta ghairil alaihim. Nah, di sini ada linnya 1, 2, 3. Ini sifat lin.
Fathah bertemu dengan ya sukun, fathah bertemu dengan ya sukun, fathah bertemu dengan ya sukun. Jadi, nah, kembali ke pelajaran awal, huruf sukun kita apakan? Itu pelajaran dasar itu menjadi patokan buat kita. Nanti akan ketemu dengan hukum, akan menyangkut pada hukum-hukum yang lain. Dari pelajaran dasar dulu sukun kita alirkan kecuali pada 8 huruf. Ajid qatin bakat, ajada qommo bakata, atau kata a baju di poko. 8 huruf nggak boleh ngalir. 20 huruf yang lainnya kalau kita ketemu sukun alirkan dia. Ya alirkan. Ternyata mengalirkan dia ada hukum tersendiri. Hukum layyin. Hukum apa? Layyin. Sifat layyin. Sifatul huruf yang ketiga adalah layyin atau lin, lembut lunak. Nah, kita bikin lunak, jangan dibikin tidak lunak. Jangan dibikin alaihim, alaihim, dan juga tidak alaihim kecepatan. Tapi lunak saja. Lay, coba lay, alaihim, alaihim, an'amta alaihim. Nun mim alirkan tidak? Alirkan. Nun sukun alirkan ketemu dengan ain, hukum izhar. Mim sukun ketemu dengan ta, ngalir juga, hukum izhar syafawi. Fathah ketemu dengan dia sukun, ngalir juga ya sukunnya, hukum lin. Nah, dari pelajaran dasar mengalirkan huruf-huruf sukun memiliki hukum tersendiri. Di sini sifat lin lunak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulangi. Nah, sama tuh. Ra ketemu lam alir. Lil ghairil maghdubi 'alaihim. Alaihim, ya bukan alaihim, tak 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 tak. Nah, tapi alaihim, alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sifat lin. Baik, bos. Sifat berikutnya sama dengan fathah ketemu dengan wawu. Contoh pada kalimat Yaumal qiyamah, yaumal qiyamah, yauma idzin, yauma idzin. Jadi membacanya persis sebagaimana fathah ketemu dengan ya. Berikutnya, maksudnya nanti akan kita mantapkan di prakteknya. Sifat yang keempat adalah sifat takrir. Nah, ini banyak yang kesulitan. Sifat takrir banyak yang kesulitan, atau namun sebagian juga itu doang gampang. Sifat yang keempat adalah takrir. Nah, takrir. Takrir itu dalam bahasa disebut dengan mengulang-ulang atau bergetar. Getar. Nah, getaran. Coba kalau kita mengucapkan huruf ini, huruf apa? R. Nah, ini takrir ada pada huruf ro. Ada pada huruf ro. Takrirnya. Coba. R. Nah, itu takrirnya. Nah, takrirnya bergetar. R. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, tidak seperti R-nya bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa. Atau tidak ada takrirnya. Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Ada takrirnya, menggetarnya ada. Nah, pada huruf ra ini ada sifat yang kelima. Ini sekalian aja, karena ketemunya bulan depan. Kalau cuma ini saja pada ra, ini khawatir ada kekeliruan pada saat baca huruf ra, yaitu inhiraf. Baik, inhiraf. Apa itu inhiraf? Artinya adalah condong atau melenceng. Melenceng. Nah, condong atau melenceng. Bagaimana ini maksudnya? Nih. Inhiraf. Inhiraf. Ya. Condong, pengucapannya condong atau miring atau melenceng dari al-lisan, ujung lidah, dari lidah. Maksudnya bagaimana? Kalau untuk takbir insyaallah ada. Inhiraf di sini ada pada dua huruf ra dan la. Ada pada dua huruf ra dan lam. Huruf ra dan lam. Takrirnya huruf ra. Takrirnya huruf ra. Inhirafnya huruf ra. Nah, kayak HP lagi itu, ada yang nelfon tuh. Nah, penggabungan antara takrir dengan inhiraf pada huruf ra ini nggak boleh tinggalkan. Ini banyak yang kesulitan. Kami pun, di antara kami pun banyak yang kesulitan untuk mempraktekkan takrir dan inhiraf pada huruf ra. Jadi takrirnya adalah r, inhirafnya adalah tapi tidak mindah ujung lidahnya dari makhrajnya. Makhrajnya terlebih dahulu huruf ra di mana? Mencari-cari. Iya, dari prakteknya selama ini gitu ya. Kalau dari ilmunya ra itu sendiri di mana? Ujung lidah. Keluarnya memang intinya dulu lidah. Pasangannya langit-langit depan. R. Nah, itu takrirnya. Inhirafnya R. Nah, kepalanya ra takrir, badan sampai bututnya inhiraf. Nah, bukan ar-rahmanir-rahim, bukan. Takrir semua atau inhiraf semua juga bukan. Ar-rahmanir-rahim juga enggak dibenarkan. Jadi kepalanya ada takrir. Sedikit. Para ulama qiraat menyebutkannya ketukannya takrir hanya 2 kali saja cukup. Bahkan sekali saja cukup. Jadi getarnya di kepalanya saja. Badannya tidak getar. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, hanya bacaan saat pelan kita bisa merasakan takdir dan inhirafnya huruf ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Inhiraf dan takrir. Nah, inhirafnya ra itu, melencengnya suaranya ra itu, suara yang keluar dari dalam, kemudian melenceng masuk ke tengah-tengah antara lidah sisi kanan dan lidah sisi kiri.
ngumpul. Nah, ngumpul. Itu melencengnya, miringnya suara Oh, yang cadel gimana? Nah, yang cadel dilatih memang ya, mau latihan. Sedangkan kan huruf biasanya Ra. Pernah ya mendengar huruf R? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah melatih anak yang begitu untuk berubah menjadi R? Pernah? Ya, pernah? Pernah belum? Di mana? Ya, saya pernah menangani satu anak kelas 4 SD. Betul, ikutin aja dulu karena roh sama la satu makhraj, kita gampangin satu makhraj. Nah, udah pekan itu L semua membaca huruf rohnya, pekan depannya L-nya didorong ya, pakai nafas ya, dorong, berhasil. Bismillahirrahmanirrahim, berhasil. Sekarang sudah ngajar. Nah, itu merubah ro menjadi ro. Nah, takrirnya dan inhirafnya ro. Sekarang satu huruf inhirafnya ro. Sekarang inhirafnya lam. Inhirafnya lam. Pada sifatul huruf yang memiliki lawan, lam punya sifatul huruf yang kedua, syiddah, tawasud, terhawwah, kuat, sedang, lemah. Coba yang mana? Sedang. Artinya tekan namun masih ada mengalir suara. Coba nah, coba kalau tidak ditekan rahwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu nggak ditekan. Rahwah. Jadi alhamdulillah. Karena tidak tekan. Tekan nah, sifat tawasudnya. Selama itu kita belum belajar inhiraf. Nah, inhirafnya itu menginhirafkan huruf lam di sini dengan melebarkan ujung-ujung lidah dari tepi kanan sampai tepi kiri ke lengkungan langit-langit depan. Coba lagi. Nah, pada masa awal sebelum saya menjelaskan tentang inhiraf, kita sebenarnya sudah menginhirafkan. Apel, kesel, nyambel, itu sebenarnya kita mempraktikkan inhiraf. Kita belum tahu kalau itu inhiraf. Nah, sekarang kita masuk inhiraf, jadi mudah. Oh, itu namanya inhiraf. Bagaimana inhiraf penjelasannya? Karena ujung lidah dari tepi kanan sampai tepi kiri menutupi lengkungan langit-langit depan, sehingga suaranya melenceng ke punggung kanan, ke punggung kiri. Karena sudah dirapetin, ujungnya sudah dirapetin sehingga melenceng ke pinggangnya lidah. Coba la. Kalau tidak inhiraf menjadi la. Tawasud. Istifal. Infita. Idlaq. Tapi la. Alhamdulillah. Sudah mulai benar. Tadi kan rahwah. Alhamdulillah. Tawasud. Alhamdulillah. Tapi belum ada inhiraf. Nah, sekarang lebarkan ujung-ujung lidah ke lengkungan langit-langit. Alhamdulillah. Nah, bukan lagi la tapi la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabil. Tetap inhiraf, tetap tawasud. Jadi sifat yang mencolok pada huruf lam adalah sifat tawasud, sifat inhiraf. Tawasud, inhiraf. La. Nah,
Baik, 3 sifat ini. Lin, takrir, inhiraf. Pada kesempatan kali ini. Coba. 2 sifat sebelumnya sifat apa? Sofir dan qala. Sofir bukan kolanya. Ditanyain lupa ya wajar sebulan sekali. Kita udah Ya, masuk-masuk. bahaya yang seminggu sekali. Iya, bagaimana? Sofir atau Sofir? Alhamdulillah. Sofir dan qala. Coba huruf sofir apa saja? Sofir artinya apa dulu sofir? Desis. Huruf desis ada 3 huruf. Za, sa, so. Huruf dal desis tidak? Dal desis enggak dalnya? Tidak. Walaupun kadang kita baca Al-Fatihah masih desis. Siratal lazina. Masih lazina. Pas. Ya sahabat Quran tidak lagi allazina. Nah, salah makhraj berarti. Salah makhraj di sini parahnya si salah huruf. Karena juga salah makhraj tapi enggak salah huruf. Misal dal. Da dengan da salah makhraj tapi enggak salah huruf. Harusnya da tadi ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, da di sini ujung lidah ke langit-langit. Da main samakan dengan d. Nah, nggak boleh. Kita jaga tuh huruf dal. Baik, lam harusnya ujungnya ke langit-langit, malah ke pangkal gigi seri atas. Kutuker lam sama dal makhrajnya. Al rabbil, itu gigi tuh. Rabbil nggak boleh. Harus ke langit-langit depan tidak sampai nyentuh gigi. Rabbil bin. Nah, dan qalqalah coba ayat yang terakhir Al-Ikhlas. Lam yalid 1 2 3. Nah, yang saya baca betul tidak qalqalahnya di sini? Baik sughra ataupun kubra ataupun salah satu di antaranya. Lam yalid wa lam yulad. Betul tidak? Tidak. Yang mana yang salahnya? Yang qalqalah pertama. Sughra artinya apa? Qalqalah sughra. Sughra kecil. Ya tipis, ada yang nyebutnya tipis ya. Tapi saghir itu kan kecil. Ya, ya akhil saghir, wahai saudara kecilku, akhil saghir. Ya saghir kecil, asghar. Gitu. Kalau wudu nawaitul ghuslan rafil hadathil asghari hadas kecil. Nah, alhamdulillah. Kecil di sini apa ini maksud? Kecil suaranya? Kecil pada posisinya. Itu menyebabkan dia surah karena posisi bukan suara. Ya karena surah lam yalid wa lam yulad. Nah, masa begitu? Enggak. Jadi nada suara e-nya enggak berubah. Sama.